Kita lihat dulu bagaimana statement Bang Oki. Silakan Bang. Oke. Sebentar ya. Belum mulai muncul. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, shalom teman-teman semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman Kristen dikencengin tap-tap layarnya teman-teman. Yuk, 1 orang diposting ke 5 orang teman-teman. Di-share-share ulang semua ya. Dikencengin dulu tap-tap layarnya biar apa? Biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Karena akun kita lagi kena pembatasan ini teman-teman. Ya, tema yang kita sepakati malam ini adalah logika dalam beragama. Ketika kita ingin menggunakan logika kita harus bisa membuktikan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri, teman-teman. Ya, kita harus membuktikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Banyak orang-orang yang memframing, banyak orang-orang yang mengatakan Kristen itu cuma modal imani saja. Ayo kita buktikan malam ini, siapa yang modal imani saja, siapa yang menggunakan akal dan logikanya. Nah, terkait dengan orang-orang yang sering mengatakan 10 out 10. Kristen ini masuk akalnya di mana? Masa nyembah manusia? Ya. Ingat, kami orang Kristen, ya teman-teman sebentar ya. Sebentar Pak Ustadz. Ini kena pelanggaran Pak Ustadz. Sebentar. Akun kita langsung kena pelanggaran teman-teman. Sebentar ya. Ayo jangan report yuk. Sebentar ini kok pasukan reportnya masuk ya. Sebentar ya Pak Ustadz ya. Kita harus rungkatin dulu nih. Akun kita kena pembatasan nih Pak Ustadz. Gitu. Oke, diulang. Silahkan rungkat dulu, lab lagi. Silahkan masuk. Aku rungkatin dulu ya. Oke. Aduh. Untung ya akun kita pakai pengaman ya teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, kira-kira yang tidak masuk akal di dalam Kristen apa nih menurut Anda? Ayo, yang di YouTube. Ya, yang di YouTube. Apa kira-kira yang nggak masuk akal di dalam kekristenan tuh? Ya kalau menyembah manusia jelas memang nggak masuk akal. Kalau Tuhan jadi manusia nggak masuk akal. Iya. Apa yang nggak masuk akal menurut Anda dalam Kristen tuh? Tuhan suka ikan goreng. Iya, singa makan rumput pasti dia jawab perumpamaan, teman-teman. Habis itu masalah tiang langit bergoyang-goyang tuh perumpamaan itu. Ya, kira-kira apa? Kira-kira apa? Hah? Oh iya betul. Tuhan sekolah, baik. Tuhan sekolah. Nanti kita tanyakan sama Okinya ya. Oke. Tuhan pinjam pisau cukur ya. Oke, nanti kita pertanyakan sama Okinya. Kita tunggu aja, dia akan kembali live dan akan kembali undang katanya. Oke. Itu nanti agak kejam itu kalaunya Tuhan nete itu ya. Tuhan menyusu. Oke, Pak Ustadz. Sorry tadi ya, kita mulai ulang. Oke. Ya, buat teman-teman Kristen, kencengin teman-teman tap-tap layarnya, di posting ulang ya teman-teman ya. Bantu Bang Oki dikencengin tap-tap layarnya biar akun kita nggak kena pembatasan lagi. Ya. Tema yang kita angkat malam ini adalah logika dalam beragama. Mari kita gunakan logika kita. Agama mana yang masuk ke dalam logika kita atau agama mana yang tidak masuk dalam logika kita. Nah, terkait dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama, ketika kami ingin membuktikan kebenaran tentang cerita Tuhan Yesus. Apa benar sih Tuhan Yesus itu pernah datang ke dunia ini? Yang pertama kita bisa buktikan itu teman-teman. Kita bisa buktikan itu melalui fakta-fakta sejarah yang ada. Karena apa? Ketika kita menggunakan logika kita tidak akan mungkin modal imani saja. Kita tidak akan pernah percaya kalau Tuhan Yesus itu pernah datang ke dunia ini kalau Tuhan Yesus sendiri yang menceritakannya. Tapi apa? Kalau kita lihat, yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah kesaksian dari orang-orang yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau saya menyaksikan diri saya sendiri, siapa yang mau percaya?
Kalau saya bersaksi tentang diri saya sendiri, siapa yang mau percaya? Tetapi cerita tentang Tuhan Yesus, Sang Firman yang mengambil rupa manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang pernah bertemu Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, jadi jelas datanya di dalam Alkitab kita teman-teman. Kalau Alkitab itu, kalau cerita tentang Tuhan Yesus itu teman-teman, cerita tentang Tuhan Yesus itu adalah berdasarkan kesaksian dari orang-orang. Bukan klaim pribadi, bukan klaim sendiri. Makanya kita gunakan logika kita gunakan akal dan pikiran kita. Mana yang masuk logika, mana yang tidak. Nah, terus banyak juga framingan-framingan terhadap iman Kristen. Orang Kristen itu tidak menggunakan logikanya, masa menyembah manusia, masa manusia dituhankan. Ingat, berulang kali saya katakan, berulang kali saya sampaikan, kami orang Kristen tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Tetapi Sang Firman yang mengambil rupa manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14, kami tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Mari nanti kita gunakan akal kita teman-teman, kita gunakan logika kita. Agama mana yang masuk logika, agama mana yang tidak. Berdasarkan data-data yang saya akan tunjukkan setelah ini teman-teman ya. Nah, di dalam iman Kristen tentang sains ya, itu tidak membuktikan kebenaran apapun. Sains itu tidak membuktikan kebenaran apapun. Kalau masalah sains itu membuktikan kebenaran tentang Tuhan, berarti banyak. Berarti banyak nih teman-teman ya. Penemu-penemu sains itu, kan banyak nih penemu-penemu sains ini. Orang-orang hebat nih. Bisakah dikatakan dia Tuhan? Kalau memang landasan dasar itu adalah penemuan-penemuan. Tetapi di dalam iman Kristen, ketika kami menggunakan logika kami, ajaran yang diajarkan Tuhan kami, ajaran yang diajarkan Yesus di dalam kehidupan kami, itu membawa kami ke dalam hal yang lebih baik atau buruk. Karena apa? Berulang kali saya sampaikan, tujuan kita beragama itu supaya membuat hidup kita lebih baik. Ya. Tujuan kita beragama itu supaya membuat hidup kita lebih baik. Untuk apa kita beragama kalau tiba-tiba kita jadi membenci orang lain? Apakah itu sesuai dengan naluri kita? Apakah itu sesuai dengan logika kita? Karena apa? Tujuan beragama itu untuk hidup kita lebih baik dan membuat kita lebih baik lagi. Ya, itu yang saya mau sampaikan tentang logika dalam beragama. Di dalam iman Kristen, yang pertama, kami mengimani Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab menuliskannya. Terus kami gunakan logika kami. Ada nggak sih fakta-fakta sejarah yang menuliskan tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ini benar nggak sih ceritanya? Pernah datang ke dunia ini nggak sih? Ternyata benar. Josephus Flavius Tacitus menuliskan tentang Tuhan Yesus. Jadi jelas, data-datanya di dalam Alkitab. Bahkan ada tulisan-tulisan sejarah yang menuliskan tentang Tuhan Yesus. Ya, maka di situ kami menggunakan logika kami. Oh ya benar, Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami? Oh luar biasa, Tuhan Yesus merubah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Ya, nah buat teman-teman Kristen, tugas teman-teman di bawah kencengin tap-tap layarnya, di posting-posting ulang dulu teman-teman, di share-share ulang. Biar roomnya aman ya teman-teman ya, biar jangan sampai kena pembatasan lagi. Ya silahkan Pak Ustadz Yusuf, karena saya udah ini tadi udah opening 2 kali jadinya. Oke. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari Bang Oki. Ya, ada beberapa hal yang patut kita pertanyakan ya kepada Bang Oki, dan saya harap ditulis kayak saya pertanyaannya ditulis gitu ya, biar ditanya apa dijawab apa kan gitu. Biasanya selalu melenceng, gak masuk akal jawabannya gitu. Jadi begini Bang Oki, ya tadi Anda mengatakan umat Islam katanya selalu mengatakan Tuhan Kristen tuh gak masuk akal. Katanya gak masuk akal karena menuhankan manusia. Iya betul Bang Oki. Kau beralasan dengan Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Sekarang saya mau minta buktikan secara akal. Kapan Yohanes melihat firman jadi manusia dan bagaimana perubahannya?
Itu ya. Ibaratnya itu ya firman berubah dulu jadi Power Ranger, habis itu jadi Godzilla, apakah habis itu berevolusi jadi manusia, kan gitu. Ah, itu bagaimana masuk akalnya? Kata kau, ya firman menjadi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Oki, saya mau tanya, apakah wajar Tuhan menangis? Di kitab Anda kan Yesus tuh menangis, Tuhan menangis. Nih ya, saya bukakan dulu kepada Bang Oki. Ya, Tuhan menangis. Ya, bentar ya. Yesus menangis gitu, Yesus menangis. Sabar. Ya, bentar ya. Lupa saya. Ayat berapa tuh Yesus menangis tuh? Yohanes 11 nomor 35. Maka menangislah Yesus, kan gitu. Sabar ya teman-teman semuanya. Loh. Kenapa lab saya nih terhenti kah? Enggak ya? Sabar. Nah, ini kalau kita lihat ya teman-teman, di sini Yohanes 11 nomor 35, maka menangislah Yesus. Ya kan kayak gitu. Jadi saya mau tanya sama Bang Oki, ya, apakah masuk akal Tuhan menangis? Iya, jangan kau beralasan, oh itu tuh manusianya itu. Ya, manusianya itu yang menangis, Tuhan yang enggak menangis. Sabar dulu kawan, ya, sabar dulu. Yang kau tuhankan itu, yang kau sembah-sembah itu adalah Yesus, kan gitu. Aduh, bupering pula di YouTube saya. Sebentar ya, harus diulang nih. Jadi Bang Oki, satu aja, bagaimana masuk akalnya Tuhan menangis? Lalu apakah ada yang melihat air mata Tuhan waktu di abad pertama? Kan gitu. Ada nggak yang melihat air mata Tuhan di waktu abad pertama? Saya mau bertanya tentang masalah itu Bang Oki. Saya nggak ngerti juga Tuhan kok bisa menangis. Menangis karena apa? Masuk akalkah Tuhan menangis? Siapa yang melihat Tuhan menangis? Ya, terus bagaimana air matanya warna kuning, hijau, biru, atau warna pelangi gitu? Karena kan apa? Karena Tuhan tuh yang menangis. Kalau manusia kan menangis air matanya bening, ya. Terus keluar dari matanya. Nah ini Tuhan menangis tuh gimana ceritanya? Mungkin dua itu dulu ya pertanyaan saya sama Bang Oki. Ya Tuhan kok menangis? Gimana sih caranya supaya Bang Oki meyakinkan saya bahwa Tuhan menangis itu masuk akal gitu? Heran saya. Kalau di dalam Islam kan Tuhan kami itu bukan manusia, ya. Dia tidak akan pernah menyesal, nggak akan pernah menangis gitu. Buat apa Tuhan menangis coba? Heran saya, Tuhan menangis. Aduh, Bang Oki, ya. Saya daripada berulang-ulang coba buat masuk akal tentang masalah Tuhan menangis itu seperti apa gitu. Dan bagaimana ya prosesnya firman yang telah menjadi manusia supaya masuk akal. Apakah firman itu berubah dulu jadi apa gitu. Terus bagaimana cara menjelaskannya sehingga Yohanes itu berani menuliskan firman telah menjadi manusia. Prosesnya yang masuk akal kayak gimana? Mungkin ada analoginya gitu yang saya maksud. Silakan. Sebentar teman-teman. Oke. Ya, kita langsung jawab ya teman-teman ya. Yang pertama kita mau jawab. Kapan Yohanes melihat secara langsung peristiwa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, ingat. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, ya, apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus, ya.
Dari kitab Yohanes sampai dengan kitab Wahyu itu apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka betul yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kelima. Ketika Tuhan Yesus berkata, sebelum dunia ada, aku telah ada. Sebelum sang firman itu mengambil rupa manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau Pak Ustadz bertanya dengan saya, apakah dia melihat peristiwa itu secara langsung? Saya katakan, secara eksplisit tidak dituliskan. Kalau Pak Ustadz bertanyanya seperti itu. Karena apa? Yang dituliskan di dalam Alkitab itu apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Jadi cerita tentang Tuhan Yesus ini di awal narasi saya tadi. Bukan cerita atas kesaksian Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang bersaksi. Enggak. Tapi dari murid-murid Tuhan Yesus yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika di suatu permasalahan, apakah kita akan percaya dengan klaim satu orang atau dengan klaim beberapa orang yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus? Otomatis kita akan percaya dengan kesaksian orang-orang yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita lihat, ada sejarawan Yahudi juga yang menuliskan tentang Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah masuk akal Tuhan itu menangis? Pak Ustadz, ingat, sang firman itu mengambil rupa manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, itu tidak setengah-setengah manusia, tidak 50% manusia, tidak 50% Allah, enggak. Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Secara kemanusiaan, Tuhan Yesus itu memiliki semua rasa yang dimiliki oleh manusia. Ya, itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Ustadz, saya juga mau bertanya ya. Saya juga mau bertanya menggunakan logika juga. Ya, tolong Pak Ustadz nanti jelaskan juga menggunakan logika Pak Ustadz. Di dalam surat Al-Fil ayat yang kedua, cerita tentang burung ababil. Itu kan peristiwa besar. Ketika Raja Abraham menyerang Ka'bah. Di dalam surat Al-Fil ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga itu adalah cerita burung ababil. Saya minta tunjukkan satu data sejarah yang pernah melihat peristiwa itu benar-benar terjadi. Cerita tentang burung ababil di dalam surat Al-Fil. Ya, itu kan cerita tentang Raja Abraha. Cerita tentang Raja Abraha yang menyerang Ka'bah. Tolong saya minta, ada nggak saksi peristiwa tersebut? Dan ada nggak sejarah yang menuliskan tentang peristiwa tersebut? Itu yang pertama, pertanyaan saya kepada Pak Ustadz Yusuf PI. Yang kedua, saya mau bertanya juga dengan Pak Ustadz Yusuf PI. Sebentar saya bukakan dulu datanya, teman-teman, sebentar ya. Sebentar, saya bukakan dulu datanya. Sebentar. Laptop aku baru hidup soalnya. Sebentar ya, teman-temannya. Oke. Di dalam Sahih Bukhari 6862. Bukhari 68. Sebentar ya. 6862 saya tunjukkan kepada Pak Ustadz Yusuf PI dan juga saya minta tolong jelaskan ini menggunakan logika. Bentar, kita tunjukkan dulu teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Sahih Bukhari 6862 derajatnya sahih. Bukankah, ini saya baca dari sini aja ya. Tangan Allah selalu penuh tidak kurang karena memberi nafkah dan selalu dermawan baik siang maupun malam. Beliau bersabda lagi, bukankah kalian telah melihat apa yang dibelanjakannya semenjak dia menciptakan langit dan bumi? Pertanyaan saya, Allahmu belanja apa ketika dia menciptakan langit dan bumi? Dan belanjanya di mana? Tolong jelaskan menggunakan logika. Apa yang dibelanjakannya dan belanjanya di mana? Silakan Pak Yusuf. Oke. Gampang ya.
Saya akan jawab dulu ya teman-teman, siapa saksi sejarah ya, sejarah burung ababil. Wah, berhamburan ya teman-teman. Kalau kita lihat data tuh berhamburan masalah sejarah burung ababil itu ya. Salah satunya nih saya tunjukkan ya, dalam literasi Islam, burung ababil itu disaksikan oleh siapa nih? Ini ya. Datanglah Nufail bin Habib. Itu salah satunya ya, saksinya ya, saksi berdiri di samping gajahnya ya. Tuh saksinya ya, saksi kejadian masalah burung ababil. Kalau kita baca sejarahnya banyak ya, siapapun di sini yang tertulis menjadi saksi. Bahkan salah satunya adalah kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib ya teman-teman semuanya, yang mana Abdul Muthalib itu disita unta beliau oleh Abraha gitu. Karena apa? Karena Abraha waktu datang ke Makkah semuanya takut apa yang tersisa diambil oleh Abraha gitu. Jadi pas kebetulan yang diambil untanya Abdul Muthalib kan gitu. Kakeknya Rasulullah punya unta. Jadi beliau langsung menghadap Abraha. Hai Abraha, kalau kau mau menghancurkan Ka'bah ya, itu ada pemiliknya, tapi kembalikanlah untaku. Itu salah satunya ya. Tuh banyak selain Abdul Muthalib, Nufail ya. Belum lagi nih kalau kita ceritanya sangat panjang ya teman-teman di bawah nih ya. Kebanyakan gitu Bang Oki ya. Orang-orangnya pada saat itu yang menyaksikan Abraha datang menyerang Ka'bah. Yang kedua, tadi hadisnya yang Anda maksud seperti apa? Tolong nanti diulang pertanyaannya. Terus Anda membacakan hadisnya ya, 68 Bukhari 6862 itu masalah kitab apa? Gitu. Itu saya yang kurang mengerti. Ya, Allah belanja. Maksud Anda ini dalam kitab apa? Karena Bukhari itu bukan cuma satu Bang Oki. Dan tolong pertanyaannya itu nanti diulang. Oke ya. Nah, Bang Oki, ya, berkaitan tentang penjelasan Anda, Yesus telah menjadi manusia. Ya, Tuhan menjadi manusia, lalu dia menangis. Ini jawaban yang kagak masuk akal, ya. Udah dibilang, ya, bagaimana prosesnya dulu firman menjadi manusia itu kayak gimana. Apa yang ditulis bla 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 tidak ada bukti dan tidak ada analogi. Bagaimana masuk akalnya kalau tidak ada bukti, tidak ada analogi? Ya, terus Tuhan menangis karena dia mengambil rupa jadi manusia. Lah, kalau dia mengambil rupa jadi hewan, bisa juga dia menangis. Kan kayak gitu. Banyak tuh sapi kita lihat menangis, kerbau menangis, kucing juga bisa nangis, kan gitu. Cobalah kasih jawaban yang pasti. Ya bisa aja Tuhan itu mengambil rupa jadi hewan dan dia menangis. Tuhan mengambil rupa jadi manusia jadi wajar menangis. Di mana wajarnya? Wajarnya di mana? Apa yang ditangisi Tuhan gitu? Ya, masa Tuhan menangis? Aduh, nggak masuk akal masih sama saya. Terus ya berkaitan tentang masalah, kalau begitu kata Bang Oki tentang masalah Al-Fil, siapa saksinya, apakah masuk akal? Kalau begitu saya coba bertanya ya, tambahan nih pertanyaannya, coba Anda buka Matius 27, nomor 52 dan 53. Siapa saksi sejarah ya, itu orang-orang kudus tuh ya bangkit, siapa saksi sejarahnya? Tunjukkan seperti saya menunjukkan data tadi ya Bang Oki ya, Matius 27 nomor 52. Nih. Saya bukakan dulu buat teman-teman. Ini siapa nih? Masuk akalkah sejarahnya ini ya? Nih, waktu penyalipan Yesus dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kan kayak gitu. Lalu sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota Kudus, ke Jawa Tengah rupanya. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini sejarahnya mana Bang Oki? Zombie ini bangkit dari kubur gitu. Mana sejarahnya? Berapa orang yang bangkit? Siapa aja yang bangkit? Mana bekas kuburannya? Terus mana catatan orang Kudus? Ya catatan kota Kudus ini bahwa ada orang mati yang pernah bangkit gitu. Ini mana nih? Ya. Kau nggak usah pikir Al-Fil, coba pikir nih orang kudus, zombie kudus ini bangkit itu mana saksinya mana? Ya. Zombie dari kubur tuh Bang. Ya, silakan.
Oke, sebentar teman-teman. Sebentar. Sebentar ya, silakan diterima. Ya, saya rasa Pak Ustadz Yusuf PI ini kan komalnya salah satu komal yang rame ya teman-teman ya. Pak Ustadz tahu cara berdiskusi. Pak Ustadz kalau diskusi ingin menunjukkan siapa orang yang melihat peristiwa burung ababil, jangan Pak Ustadz cuma tunjukin begini aja modelnya Pak Ustadz. Ini loh novel loh. Terus Pak Ustadz tidak tunjukkan sumbernya apa, tidak diceritakan, cuma ditunjukkan. Ini loh novel. Kita nggak tahu cerita itu cerita tentang apa. Tolong tunjukkan saya Pak Ustadz. Literasinya, ya websitenya itu dari mana? Tolong ditunjukkan, jangan cuma ditunjukkan nama. Kalau cuma diskusi menunjukkan nama, nanti anak kecil pun bisa diskusi seperti itu ya Pak Ustadz ya. Kan penggemarnya banyak, kan rame toh penontonnya. Itu tolong tunjukkan. Ketika Pak Ustadz mengatakan Naufal tadi yang menjadi saksi peristiwa burung ababil itu, tolong nanti Pak Ustadz tunjukkan. Ini misalnya saya contohkan dulu Pak Ustadz. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak Ustadz, biar sama-sama enak ya. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak Ustadz Yusuf PI, sebentar. Nih misalnya nih, cerita burung ababil, biar sama-sama belajar gitu ya teman-teman ya. Jadi begini nih, misalnya nih. Nih, kalau kita mau tunjukkan datanya, Pak Ustadz tunjukkan dulu website yang digunakan ya Pak Ustadz. Misalnya seperti ini. Ini websitenya ini, ceritanya ini, siapa yang ngomong. Jangan cuma tunjukkan nama terus selesai. Itu gimana itu? Ya, nah terus Pak Ustadz tadi bertanya kepada saya di dalam, sebelum saya jawab ya, hadis Bukhari. Oke, kita coba ya. Ini Pak Ustadz, saya tunjukkan datanya. Saya kalau bertanya itu nggak nunjukin data. Ya, Bukhari 6862 pada Fathul Bahri, nomor 7411. Ya, derajatnya sahih ya, isnadnya sahih. Ya, Fathul Bahri 7411 itu kita baca ya teman-teman ya. Rasulullah bersabda, tangan Allah selalu penuh tidak kurang karena memberi nafkah dan selalu dermawan baik siang maupun malam. Beliau bersabda lagi, bukankah kalian telah melihat apa yang dibelanjakannya semenjak dia menciptakan langit dan bumi dan tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangannya. Pertanyaan saya, di sini ketika Allah belanja pada saat menciptakan langit dan bumi, belanjanya belanja apa? Apa yang dibelanjakan ketika menciptakan langit dan bumi? Itu. Dan belanjanya itu di mana? Itu loh. Ayo kita gunakan logika kita. Kalau memang ada logika yang ingin menjelaskan ayat ini, silahkan dijelaskan. Nah, ketika Pak Ustadz Yusuf PI tadi bertanya kepada saya, apakah mungkin Tuhan itu menangis? Loh, Tuhan berbicara tentang Tuhan Yesus, kita akan berbicara tentang dui naturnya. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ya. Nah, secara kemanusiaan betul Tuhan Yesus memiliki rasa-rasa manusia seperti kita. Kita bisa bersedih, kita bisa lapar, kita bisa haus, kita bisa kelelahan. Loh betul. Kenapa? Berbicara tentang Tuhan Yesus, kita akan berbicara tentang dui naturnya. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan Tuhan Yesus yang sepenuhnya manusia. Nah, yang jadi aneh Pak Ustadz, ketika di dalam iman Pak Ustadz dikatakan belanja waktu menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya bingung. Belanjanya belanja apa? Belanjanya belanja di mana? Ketika dia menciptakan langit dan bumi, apakah sudah buka Alfamart atau toko-toko bangunan gitu? Apakah sudah buka sehingga dia belanja ketika dia menciptakan langit dan bumi? Itu. Nanti tolong Pak Ustadz jelasin ya. Tolong Pak Ustadz jelasin. Saya tidak akan menjawab dulu pertanyaan Pak Ustadz yang terakhir tadi sebelum Pak Ustadz menunjukkan kepada siapa. Siapa saksinya yang melihat peristiwa burung ababil? Ya, peristiwa Raja Abraha yang menyerang Ka'bah. Biar enak diskusinya. Pak Ustadz menjawab, Pak Ustadz tunjukkan literasinya biar saya juga bisa cross check di tempat saya. Literasi yang Pak Ustadz tunjukkan biar sama-sama enak. Seperti saya, ketika saya bertanya, saya tunjukkan datanya. Hadisnya hadis Bukhari 6862, kitabnya kitab Fathul Bahri 7411. Gitu ya, jadi jelas derajatnya juga saya tunjukkan. Derajatnya sohi. Ya Pak Ustadz ya. Itu dulu mungkin yang saya mau datanya dari Pak Ustadz, saya tidak menambah pertanyaan saya.
Saya mau Pak Ustadz menjawab dulu menggunakan data dan dalil. Silakan Pak Ustadz supaya teman-teman Kristen dikencengin teman-teman. Ya, sebentar, masih 3 detik lagi ya. Oke teman-teman ya, mari kita tunjukkan ya. Gampang, literasi Islam tuh banyak ya. Ada dari Al-Manhaj ya, .or.id ya. Nih, terus masalah kisah pasukan bergajah. Ya, di sini saya menunjukkan tadi ayatnya apa? Siapa saksinya? Tuh ya. Nih, kalau kita lihat ya saksinya banyak kisahnya ya. Dikisahkan dari Gubernur Yaman salah satu saksinya tuh ya, pasukan bergajah menyerang ya, tuh. Terus ya kalau kita lihat ya ke bawah siapa aja kan saksinya kan di situ. Nufail nih ya, Nufail bin Habib Al-Khatsami bersama kaumnya. Banyak saksinya. Wah, rupanya ya. Karena dia apa yang memobilisasi dan berdiri di samping gajahnya Abraha ya. Tuh, ya Bang Oki ya. Nih ya. Nih, adapun bala tentara bergajah maka mereka memukuli gajahnya. Mereka berarti banyak saksinya mereka ya. Di dalam literasi ini ya. Di sini Bang Oki dapat baca gitu ya sampai habis gitu ya. Banyak Bang Oki ya. Tuh ya. Tuh sejarahnya seperti apa ya. Bahkan saya tadi ada juga mengatakan sejarah dari Abdul Muthalib kan gitu. Ya Bang Oki. Dah tuh. Kau mau minta literasinya kan? Dari mana diambil? Terus siapa saksinya? Tuh sudah saya tunjukkan. Baik. Untuk Bang Oki, ya Bang Oki, tolong dijawab dulu itu zombie kudus ya. Seperti bagaimana Bang Oki ya mengatakan tidak akan menjawab ya pertanyaan saya tentang masalah zombie kudus itu ya, kuburan terbuka. Saya juga akan belum menjawab ya pertanyaan Bang Oki tentang hadis tadi. Sebelum Bang Oki menampilkan saksinya, literasi mana ya, apa seperti apa gitu ya, seperti saya menunjukkan apa nama websitenya, terus apa sejarahnya, tolong dibacakan tentang masalah sejarah zombie kudus tadi yang orang mati bangkit tadi ya. Tunjukkan ayatnya Pak Ustadz, ayatnya. Di Matius 27 ya, Matius 27 nomor 52 tadi ya. Nih ya, Matius 27 nomor 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Wah, ini ada yang bangkit dari kubur, spektakuler ini teman-teman ya. Sangat spektakuler kan kayak gitu. Mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini mana sejarahnya dan dari website apa ya? Terus tolong saksinya siapa ya? Tolong tunjukkan nama saksinya. Terus berapa orang yang bangkit? Ya, bekas kuburannya mana? Kan gitu. Zombie kudus ini. Ya saya akan jawab ya pertanyaan Bang Oki, gampang itu ya, tentang masalah penciptaan langit dan bumi. Allah membelanjakan apa, kata Bang Oki, gampang itu ya. Gampang bagi saya menjawab hal itu. Tapi yang penting Bang Oki dijawab dulu mana sejarahnya masalah zombie kudus ini. Sebagaimana tadi saya menjelaskan tentang Abraha. Nih Bang Oki websitenya dari Al-Manhaj, siapa saksinya, ceritanya semuanya ada. Bahkan ada dari Gubernur Yaman. Ya, berdiri pula Nufail tadi di samping gajah Abraha. Bayangkan kayak gitu. Nah, saya harap Bang Oki juga menunjukkan seperti saya tunjukkan. Dari website apa, ya zombie kudus ini berapa yang bangkit, terus siapa aja yang bangkit namanya, terus bekas kuburnya mana, terus catatan orang kudus itu mungkin yang di Jawa Tengah ada catatannya, ada berapa zombie yang masuk di kota, kan gitu. Itu tuh, ini masuk akal atau tidak nih agama? Ya kan kayak gitu. Ya masuk akal sejarah nggak gitu?
itulah Bang Oki yang saya pertanyakan dulu ya. Saya akan carikan juga literasi Allah membelanjakan apa. Padahal di situ ya teman-teman saya kasih kisi-kisi sedikit. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bukan berarti ada Alfamart, bukan ya. Bukan berarti. Apa yang dimaksud dibelanjakan ya. Coba Bang Oki ya jawab dulu, nanti akan saya bukakan hadisnya. Kitab Sahih Bukhari 646268 ya. 6268 atau 7411 tadi, silakan. Oke, teman-teman, menarik ya teman-teman ya. Siap guys. Oke teman-teman, sebentar kita tunggu tanding ulangnya dulu. Oke. Ya, sebelum saya masuk ke dalam Matius pasal 27 ayat 51, ingat ciri-ciri hari kiamat yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus menyerukan kepada kita, tetap berjaga-jagalah. Apa yang diciri-cirikan Tuhan Yesus, teman-teman? Bait suci Allah terbelah dua. Ingat ya, poinnya di situ. Ini poinnya teman-teman. Teman-teman Kristen harus tahu ketika ditanya pertanyaan Matius pasal 27 ayat 51 ya. Apa yang diciri-cirikan Tuhan Yesus ketika hari kiamat nanti? Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada kita tetap berjaga-jagalah. Apa yang menjadi ciri-cirinya? Bait suci Allah terbelah dua. Mari kita buka teman-teman. Ya, Matius pasal 27 ayat yang ke-51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Pak Ustadz, ini peristiwa belum terjadi Pak Ustadz. Ya, ini peristiwa belum terjadi yang di ayat 51 ini. Ini peristiwa belum terjadi. Jadi kalau Pak Ustadz tanya, kalau Pak Ustadz bertanya kepada saya, kalau Pak Ustadz bertanya kepada saya, ini saksinya siapa? Ini peristiwa belum terjadi Pak Ustadz. Ya. Dan kuburan-kuburan terbuka banyak orang-orang kudus telah meninggal dan bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri. Yang Pak Ustadz tanya Pak Ustadz, di ayat 51 ini Pak Ustadz, ini belum terjadi kisah ini Pak Ustadz. Ya. Ini adalah yang diciri-cirikan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus ketika ditanya kapan hari kiamat, Tuhan Yesus mengatakan, tetap berjaga-jagalah. Tetapi ciri-ciri hari kiamat itu disampaikan Tuhan Yesus Pak Ustadz Yusuf PI. Tabir suci, tabir bait Allah itu akan terbelah dua. Jadi peristiwa ini belum terjadi ketika Pak Ustadz bertanya kepada saya. Oke, Pak Ustadz tadi menjawab kepada saya teman-teman. Pak Ustadz jawab kepada saya tadi menggunakan ini. Yang saya tanya, ada nggak sejarawan yang menuliskannya? Pak Ustadz, tolong tunjukkan kepada saya Pak Ustadz. Yang Pak Ustadz bawakan di Almanats ini, saya udah buka dan saya udah baca ringkas. Kisah pasukan gajah. Sejarawan mana ini Pak Ustadz yang menuliskannya Pak Ustadz? Sejarawan mana ini yang menuliskannya? Ini Pak Ustadz jawab, yang mana di sini sejarawan? Ya, itu kan peristiwa besar. Yang mana di sini sejarawannya Pak Ustadz? Siapa namanya? Ya, kalau Pak Ustadz mengatakan ini adalah tulisan sejarah. Karena apa Pak Ustadz? Di salah satu literasi Pak Ustadz juga, saya tunjukkan data dan dalilnya. Di salah satu literasi Pak Ustadz, kita buka ya. Klik MU. Kan Pak Ustadz juga pakai website toh. Ini juga ada website. Ya, dongeng ceria kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Selamat datang di kebenaran. Ini klik MU. Dongeng ceria kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau kita lihat Pak Ustadz, siapa yang menuliskan di sini? Surabaya, klik mu.com memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekolah bernuansa bahari SD Muhammadiyah 9 Surabaya mengadakan dongeng ceria dan berbagi bersama. Makanya saya tanya kepada Pak Ustadz Yusuf PI. Saya tanya kepada Pak Ustadz Yusuf PI. Ya, saya tanya kepada Pak Ustadz Yusuf PI. Itu. Ada nggak sejarawan yang menuliskan cerita burung ababil? Itu. Kalau pertanyaan Pak Ustadz Yusuf PI di dalam Matius pasal 27 ayat 51, saya sudah jawab tadi. Peristiwa itu belum terjadi. Ya. Jadi Pak Ustadz tidak akan menemukan data-data sejarahnya. Peristiwa itu belum terjadi. Matius pasal 27 ayat yang ke-51. Nah, pertanyaan saya juga kepada Pak Ustadz. Salah satu mujizat Nabi Muhammad itu adalah bulan terbelah. Saya minta satu data sejarahnya supaya saya bisa menggunakan logika saya.
satu sejarah, ya, satu sejarawan yang menuliskan kalau bulan itu pernah terbelah. Ya, salah satu mujizat Nabi Muhammad itu adalah bulan terbelah. Ada nggak catatan sejarah yang menuliskan kalau bulan itu pernah terbelah? Karena itu adalah peristiwa besar. Itu bukan peristiwa kecil. Itu adalah peristiwa besar, Pak Ustadz. Ketika bulan itu terbelah. Saya minta sejarawannya. Ya, karena Pak Ustadz tadi membawakan narasi di awal kan tentang sains. Ayo kita buktikan juga secara sejarah sainsnya. Itu. Ada nggak sainsnya bulan itu pernah terbelah? Sesuai dari narasi Pak Ustadz tadi yang awal. Karena saya tidak keluar dari tema, saya cuma mengikuti apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Yusuf PI. Silakan. Baik. Sabar ya, waktunya. Baik Bang Oki, sejarawan mana yang membuktikan bulan terbelah? Saya akan balik tanya dulu, sejarawan mana yang pernah ke bulan? Anda minta sejarawan mana ya yang membuktikan bulan terbelah? Saya akan balik tanya, sejarawan mana yang pernah ke bulan? Coba dijawab dulu dah, sejarawan mana yang pernah ke bulan sih? Ya, saya mau tanya dulu. Ya kayak gitu. Kalau saksinya Nabi Muhammad membelah bulan, itu banyak karena permintaan penduduk Quraisy saat itu. Kan gitu. Hai Muhammad, andai kau betul seorang nabi, maka belahlah bulan itu untuk kami, membuktikan kamu seorang nabi. Ini ya, saya ambil dari Rumasho, ya, rumasho.com. Oke? Di sini tentang masalah nih, bulan terbelah menjadi dua pada zaman Rasulullah. Ya, satu terdapat di atas gunung belahannya dan lainnya di bawah gunung. Nah, ini saksinya siapa? Penduduk Makkah, ya. Meminta kepada Nabi, satu kota Mekah saksinya, ya. Oke? Nah, kalau Bang Oki minta bukti dari sejarawan mana yang membuktikan ya bahwa bulan pernah terbelah, saya minta dulu sejarawan mana yang pernah ke bulan. Kalau kayak gitu ya, silakan buktikan sama saya sejarawan mana yang pernah ke bulan. Kalau Neil Armstrong kan dia ilmuwan ya, ingin menembus bulan. Neil Armstrong katanya ke bulan. Ke bulan apa dia? Untuk apa? Memecah rekor, bukan meneliti bulan. Jadi yang saya tanya bukan ilmuwan, sejarawan mana yang pernah naik ke bulan. Itu dulu ya, karena Anda minta dari apa? Dari sejarah, kan gitu. Jadi tolong dijawab dulu, sejarawan mana yang pernah ke bulan. Oke? Yang kedua, Bang Oki ya, tentang masalah dongeng. Dongengnya dari surabaya.com yang bikin. Apa Bang Oki? Dongeng dari surabaya.com teman-teman. Cobalah yang berkelas dikit ya kalau menuduh itu dongeng. Itu kan sebuah sekolah ya, bikin sebuah cerita dongeng. Ya, terus dari surabaya.com yang mengangkatnya. Gimana sih Bang Oki? Bang Oki, kalau kau mau tuduh dongeng, lalu siapa katamu ya sejarawannya yang menyaksikan atau mencatatkan tentang masalah Abraha? Christian Robin salah satunya. Nih ya, kalau kita lihat ya banyak artikel-artikel yang dapat kita buka ya, sejarawannya nih Abdul Muthalib kan sejarawan juga. Makanya saya bilang siapa saksinya ya Abraha, Abdul Muthalib salah satunya. Lalu yang di luar Makkah siapa? Christian Robin yang melakukan penelitian. Kan di sini dapat kita buka nih ya. Tuh, Anda bisa juga tonton di YouTube ya, bagaimana semuanya diceritakan. Oke? Sejarawan mana Christian Robin ada? Terus Bang Oki ya, tadi Anda mengatakan ya tentang masalah zombie Kudus belum terjadi. Mau saya cium Bang Oki ini. Kau baca ke bawahnya Bang Oki. Jangan kau ngibul ya, ini belum terjadi. Baca ke bawahnya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi.
Dan di situ ada banyak perempuan yang melihat, yaitu perempuan-perempuan mengikuti Yesus dari Galilea. Siapa aja? Di antaranya terdapat Maria Magdalena. Udah terjadi zombie kudus tuh ya. Nih, ya zombie kudus tuh salah satunya ketika Yesus disalib, saksinya Maria Magdalena katanya kan gitu. Yang saya tanya mana sejarawannya? Ya sejarawan mana yang menyaksikan zombie kudus ini bangkit? Karena di sini yang melihat ya salah satunya yang mengikuti Yesus waktu disalib, waktu zombie kudus itu terjadi ya Maria Magdalena ya, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak dari Zebedeus. Udah terjadi ya, udah terjadi itu zombie kudus. Kau bilang belum terjadi, ngaco. Buktinya, saksinya ada. Sekarang sejarawannya mana? Sejarawan mana yang menuliskan ada ya, ada orang-orang yang bangkit dari kubur? Coba jelaskan. Jelaskan ya. Oke, jangan ngeles lagi belum terjadi. Ini udah terjadi kawan ya. Nah, itu dulu. Kau nggak baca bawahnya sih ya. Alasannya itu belum terjadi. Dibantah kitabmu sendiri kan? Sebentar. Noise ya Pak Ustadz ya? Enggak? Silakan dimute Pak Ustadz. Oke, teman-teman kita langsung jawab ya teman-teman ya. Ya teman-teman kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Ada yang menarik yang habis ini saya harus bahas ya teman-teman ya. Saya harus bahas. Habis ini ada yang menarik ya teman-teman ya. Itu. Teman-teman Kristen, di Matius pasal 27 ayat 51, ayat 51 itu ya, 51 52 itu adalah peristiwa yang belum terjadi. Tapi ayat 53 ke bawah itu adalah peristiwa saat penyaliban Tuhan Yesus. Betul, saya tidak menyangkal itu. Tapi dari peristiwa bait suci Allah itu terbelah dua, itu adalah ciri-ciri yang disampaikan Tuhan Yesus. Pada hari kiamat nanti, ciri-ciri akan mendekati hari kiamat itu. Bait suci Allah itu terbelah dua. Itu adalah peristiwa yang belum terjadi Pak Ustadz. Ya, tapi dari ayat 53 dan seterusnya Pak Ustadz, itu peristiwa saat penyaliban Tuhan Yesus. Saya paham ayat itu dan saya membaca ayat itu. Ya, jadi Pak Ustadz mau paksakan gimana pun, Pak Ustadz mau paksakan gimana pun sejarah memang belum terjadi. Apa yang saya mau tunjukkan belum terjadi itu. Ya, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz bertanya sama saya, sejarawan mana yang pernah naik ke bulan? Saya tidak bertanya itu tadi. Di awal narasi Pak Ustadz, api di dasar laut itu kan sesuatu yang sains. Yang saya tanya dengan Pak Ustadz tadi, sejarah sains mana yang menuliskan bulan itu pernah terbelah? Itu yang saya tanya, bukan sejarawan. Sejarah sains mana? Sains yang mana menuliskan kalau bulan itu benar-benar pernah terbelah? Kan itu peristiwa besar. Itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz bawa-bawa Christian Robin. Pak Ustadz, kalau bawa AI, ini ya, Pak Ustadz harus baca sampai ke bawah. Jangan atasnya doang dong. Nggak bagus itu. Oke, ini kan Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ya, data yang Pak Ustadz bawakan ya. Kita baca di bawahnya teman-teman. Jadi Robin memisahkan inti peristiwa sejarah invasi Abraha dengan elemen mujizat burung ababil yang ia anggap sebagai bagian dari narasi keagamaan. Bukan apa Pak Ustadz? Pak Ustadz sini lihat. Bukan fakta sejarah. Selamat datang di kebenaran. Dibaca sampai habis dong, pelan-pelan ya. Jadi, Christian Robin atau Robin memisahkan antara inti peristiwa sejarah invasi Abraha dengan elemen-elemen mujizat burung ababil yang ia anggap sebagai bagian dari narasi keagamaan. Bukan fakta sejarah literal yang bisa diverifikasi secara empiris melalui catatannya. Selamat datang di kebenaran. Banyak catatan sejarah yang menuliskan tentang peristiwa burung ababil. Banyak. Christian Robin. Baca dong kesimpulannya Christian Robin itu. Apa yang disimpulkannya?
Jangan cuma atas yang dibaca, bawahnya nggak dibaca. Saya ulangi pelan-pelan saya bacakan biar kita paham teman-teman. Jadi Robin memisahkan antara inti peristiwa sejarah invasi Abraha dengan elemen-elemen mujizat burung ababil yang ia anggap sebagai bagian dari narasi keagamaan, bukan fakta sejarah literal yang bisa diverifikasi secara empiris melalui catatannya. Selamat datang di kebenaran. Itu Christian Robin menyatakan itu Pak Ustadz. Ya, terus yang mana lagi? Nah, ketika Pak Ustadz tadi mengatakan, masa bawa data dari Surabaya, terus Pak Ustadz ngomong gini, sekolah bikin cerita dongeng. Lah itu judulnya dongeng ceria. Saya cuma membaca apa yang tertulis. Saya tidak melebih-lebihkan. Emang saya menafsirkan? Yang saya tanya Pak Ustadz, peristiwa burung ababil itu yang ketika dia membawa batu, itu mana fakta sejarahnya? Pak Ustadz bawa Christian Robin. Christian Robin sendiri mengatakan tidak bisa diverifikasi. Karena itu adalah literasi keagamaan. Jangan baca atasnya, bawahnya tidak dibaca. Itu. Tolong Pak Ustadz jawab. Sains mana yang menuliskan kalau bulan itu pernah terbelah? Pak Ustadz tadi kan bangga dengan sains di opening statement Pak Ustadz. Ada api di dasar laut. Sekarang saya tanya, sains mana yang menuliskan kalau bulan itu pernah terbelah? Silakan Pak Ustadz Yusufi jawab. Sebentar ya teman-teman ya. Tanding ulang. Oke, teman-teman, rupanya Bang Oki kagak ngerti yang saya tanyakan sejarawan mana yang naik ke bulan untuk meneliti. Kan kayak gitu. Karena yang diminta adalah catatan sejarahnya mana. Berarti kalau catatan sejarahnya, berarti sejarawan yang menuliskan, kan gitu. Kalau sejarawan yang menuliskan, sejarawan mana yang pernah naik ke bulan? Aduh, dari catatan sains kata Anda. Nah, orang sains mana yang pernah ke bulan? Coba tunjukkan sama saya. Ya, orang sains mana yang pernah ke bulan? Kalau kata Anda Neil Armstrong itu meneliti bulan atau mau ke bulan? Ya. Apakah Neil Armstrong itu memutari bulan gitu setiap sudut bulan? Nah, itu yang saya tanya, orang sains mana yang pernah ke bulan? Siapa yang pernah sampai? Kalau alasannya Neil Armstrong, apakah Neil Armstrong itu meneliti bulan keseluruhan? Coba saya tanya, coba jawab dulu ya. Sejarawan mana atau orang sains mana yang pernah ke bulan? Oke? Karena kan Anda minta sejarahnya. Nah terus ya tentang permasalahan ya Raja Abraha. Baca dong dari Robin tadi kata Bang Oki. Bacanya lain dari situs dari teman-teman ya. Tapi Bang Oki kagak baca kontribusi Robin. Kalau saya mau kayak gini juga. Kontribusinya apa? Analisis Profesor Christian Robin sejarawan dan timnya memberikan bukti. Ya ada buktinya. Arkeologis dan epigrafis yang memperkuat ya histori ini. Rupanya nggak baca keseluruhan ya. Kalau membantah Christian Robin apa tuh kontribusinya? Kan kayak gitu juga. Anda nggak menampilkan website apa yang Anda baca. Anda hanya menampilkan AI. Saya pun juga bisa kalau kayak gitu. Kontribusinya apa? Membuktikan kontribusinya kata Robin historis ini betul. Kayak gimana? Kalau dipisahkan antara sejarah dan agama ya boleh gitu. Tapi kan terbukti gitu. Ada historisnya, ada penelitian dari dia. Tuh kontribusinya. Oke? Dibantah Robin sendiri kau Bang. Terus juga ya Bang Oki. Nih tentang masalah kata kamu ya tadi ayat 51 dan 52 itu belum terjadi. Lihat dulu kalau kayak gitu kawannya. Berarti kalau Bang Oki ya teman-teman tidak mengakui ini telah terjadi, berarti Yesus tidak tersalib ya. Karena belum terjadi berarti penyalipan Yesus kan.
Katanya di sini kalau kita lihat Yesus mati. Ya, Yesus mati sampai ayat 50. Ya, 50 Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Berarti belum terjadi ini, ya, belum terjadi. Belum terjadi Yesus mati. Karena kata Bang Oki 51 dan 52 ini ya belum terjadi kata Bang Oki. 53-nya lagi sudah terjadi. Ini kayak gimana? Cuma 2 ayat yang belum terjadi, semuanya terjadi. Satu perikop, teman-teman. Ini macam mana sih? Ilmu dari mana Anda ngambil ini belum terjadi? Sedangkan di sini cerita rentetan dari kematian Yesus. Kalau Anda mengatakan ini belum terjadi, ya berarti ya Bang Oki, Anda keluar aja dari Kristen. Berarti Kristen ya mengatakan bahwa Yesus belum tersalib. Kalau kayak gitu. Karena di sini cerita dari penyalipan Yesus. Ya, dan setelah Yesus berteriak, lihatlah tabir suci terbelah 2, kan kayak gitu, dari atas sampai bawah. Terjadilah, ini aja terjadilah, udah terjadi ya 51 nih. Terjadilah gempa ya, dan bukit-bukit terbelah. Ini bukit mana juga yang dibelah, Bang Oki? Ya. Hah? Bukit mana yang dibelah? Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus telat pula Yesusnya bangkit. Kalau Anda mengatakan ini belum terjadi, Yesus itu kan udah bangkit, kawan. Kacau, belum terjadi dari mana udah terjadi. Ya, saya minta sejarahnya nih, yang udah terjadi ini mana, sejarawan mana yang menuliskan ada zombie kudus yang masuk ke kota Kudus. Silakan. Aduh. Oke, teman-teman, sebentar ya. Berarti udah jam 8 ini Pak Ustadz, saya 2 kali lagi ya? Ya, Bang Oki, boleh nih tanggapan akhir. Saya nggak bertanya lagi juga. Habis itu closing, habis itu saya closing akhir. Enggak, berarti saya 10 menit ini, Pak Ustadz 5 menit. 10 menit, ya. Jawab, habis itu closing 5 menitnya gitu. Habis itu saya closing 5 menit juga, silakan. Silakan. Ya teman-teman, ketika Pak Ustadz memaksakan Matius pasal 27 itu sesuai apa yang Pak Ustadz pikirkan, ya sudah. Saya sudah katakan dari awal tadi dengan Pak Ustadz Yusuf PI. Dari awal saya sudah katakan Pak Ustadz, saya tidak bisa menunjukkan apapun sesuatu yang belum terjadi. Saya tidak bisa tunjukkan Pak Ustadz. Karena itu ada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus juga di dalam Matius pasal 27 itu. Betul, itu juga ada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Terus Pak Ustadz memaksakan saya harus ikut masuk ke dalam narasi Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, tokoh sains mana yang pernah meneliti bulan? Kita tunjukkan datanya. Ya, sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Penerbangan antariksa Apollo NASA membawa 12 astronot ke bulan antara 1969-1972. Para masa astronot ini semua merupakan insinyur pilot uji dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, sering dianggap sebagai tokoh sains. Pak Ustadz ngerti nggak arti sains itu apa? Ya, orang-orang yang menggeluti dunia sains itu apa? Itu makanya saya tanya, ada nggak catatan sainsnya kalau bulan itu terbelah? Ada nggak Pak Ustadz? Itu yang saya tanya sama Pak Ustadz Yusuf PI. Nggak ada Pak Ustadz tanggapi. Terus Pak Ustadz bawa-bawa Christian Robin. Ingat Pak Ustadz, yang Pak Ustadz menyalahkan saya membawa data AI. Pak Ustadz pun pakai data AI. Gimana sih? Saya pakai AI membantah nggak boleh. Tapi Pak Ustadz menunjukkan Christian Robin pakai AI. Kan nggak apple to apple namanya. Pak Ustadz boleh modal AI, saya bantah pakai AI nggak boleh. Berarti cuma Pak Ustadz yang boleh, saya nggak boleh pakai AI gitu. Pokoknya kalau saya yang pakai AI boleh. Kalau dibantah pakai AI itu nggak boleh. Pak Ustadz menunjukkan Christian Robin loh Pak Ustadz. Itu kan tulisan di atasnya AI tadi Pak Ustadz. Pakai AI juga. Kenapa saya disalahkan pakai AI? Saya kan apple to apple, Pak Ustadz pakai AI, saya pakai AI. Ya kan? Itu, oh iya ngomong-ngomong, kok nggak ditanggapi ya teman-teman ya? Masalah Allah belanja tadi ya.
Itu tuh nggak ditanggapin loh tadi loh. Aku sampai lupa. Karena kita terlalu fokus dengan cerita Raja Abraha. Raja Abraha, yang saya tanya itu bukan Raja Abrahanya loh Pak Ustadz. Ingat ya, itu. Yang saya tanya dengan Pak Ustadz itu bukan tentang cerita Raja Abraham menyerang Ka'bah. Tetapi cerita burung ababil. Itu, yang membawa batu itu loh, itu kan peristiwa besar. Ada nggak Pak Ustadz yang menuliskan itu? Cerita burung ababilnya itu yang saya tanya sama Pak Ustadz Yusufei dari tadi. Itu ya. Nah kalau kami di dalam iman Kristen Pak Ustadz. Ya, kalau kami di dalam iman Kristen, apapun pertanyaan Pak Ustadz, kami itu orangnya ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Jadi jelas Pak Ustadz. Itu kalau Pak Ustadz memaksakan, Matius pasal 27, sedangkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ciri-ciri hari kiamat nanti itu sudah, Tuhan Yesus sudah mengatakan ciri-cirinya Pak Ustadz. Bait suci Allah itu terbelah dua. Itu adalah peristiwa yang belum terjadi Pak Ustadz. Itu yang mau diceritakan di dalam Alkitab. Itu memang di dalam ayat itu ada cerita juga penyaliban Tuhan Yesus. Tapi Pak Ustadz harus lihat konteksnya. Yang mana peristiwa yang belum terjadi, mana peristiwa penyaliban Yesus. Itu ada dua peristiwa Pak Ustadz di dalam satu ayat itu. Di dalam satu perikop itu diceritakan dua. Itu dari awal saya sudah jelaskan kalau Pak Ustadz memaksakan, ya saya mau jawab apa? Saya mau berdusta gitu. Ya nggak boleh dong berdusta. Ya katakannya tidak, katakan tidak. Selebihnya kan berasal daripada si jahat. Itu Pak Ustadz. Nah, nanti tolong Pak Ustadz tanggapi ya. Nanti tolong Pak Ustadz Yusufei tanggapi cerita tentang bukan sains mana yang menuliskan tentang bulan itu pernah terbelah. Itu kan peristiwa besar. Pak Ustadz di awal narasi Pak Ustadz bangga dengan sains. Ada api di dasar laut. Itu adalah bukti kalau agama kami menggunakan logika. Tapi giliran ditanya, sains mana yang menuliskan bulan terbelah? Pak Ustadz lalu nggak mau pakai sains lagi. Gimana? Di awal Pak Ustadz membanggakan tentang sains. Ditanya tentang sains, Pak Ustadz udah nggak mau pakai sains lagi. Tadi awalnya bangga, ada bumi di dasar laut, bahkan secara sains itu dibenarkan. Itu. Tapi ditanya masalah sains, Pak Ustadz nggak mau, lari kemana-mana. Itu. Sebentar ya. Oke, closingnya nih Bang ya. Aku 5 menit ya closing statement ya. Oke. Sebentar nunggu waktunya dulu. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Iya teman-teman, shalom ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah tap-tap layar, yang udah typing. Terima kasih banyak, yang udah menabur. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, makanya saya katakan teman-teman, berbicara tentang sejarah, jangan berbicara dengan orang Kristen. Ya, kalau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, jangan berbicara dengan orang Kristen. Karena orang Kristen itu kuat sekali tentang sejarahnya. Dan kami itu selalu menggunakan akal kami. Makanya, seperti saya sampaikan tadi, data primer saya itu adalah Alkitab. Tentang Tuhan Yesus. Itu adalah data primer. Nah dari mana kita bisa membuktikan kebenaran cerita yang di dalam Alkitab ini? Ada nggak sih sejarawan yang menuliskan tentang Tuhan Yesus? Ada. Flavius Josephus. Jadi itu kami menggunakan logika kami ketika kami membaca sejarah. Kami tidak modal imani saja. Itu. Kami tidak modal imani saja. Makanya di dalam iman Kristen, yang pertama, ketika kami mengimani Yesus itu adalah Tuhan, tidak sekedar iman buta. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Tidak sekedar iman buta. Tetapi kami juga menggunakan akal kami. Karena apa? Ketika kami menggunakan akal kami percaya kalau Yesus ini adalah Tuhan yang benar. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami? Apakah membawa perubahan, dampak di dalam kehidupan kami? Jelas. Itu ya. Nah, terkait pertanyaan dari Pak Ustadz Yusufei tadi yang saya sudah jawab semua, saya tidak boleh nyebrang lagi nih teman-teman ya. Karena saya closing statement. Itu. Jadi tentang Tuhan Yesus menangis, berbicara tentang Tuhan Yesus kita akan berbicara tentang dui naturnya. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Secara kemanusiaan betul Tuhan Yesus mengalami apa yang kita alami. Rasa lapar, rasa haus, kelelahan, sedih, menangis. Itu dirasakan secara kemanusiaan. Ya. Karena apa? Berbicara tentang Tuhan Yesus kita akan berbicara tentang dui naturnya. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia.
Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan di dalam Matius pasal 27, mungkin teman-teman Kristen udah paham ya. Di situ ada dua peristiwa teman-teman. Ada peristiwa yang belum terjadi dan ada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Itu. Nah yang ditanyakan itu adalah peristiwa yang belum terjadi teman-teman. Itu sebenarnya kalau saya mau asal-asalan, baca aja ayat selanjutnya, itu ada Maria Magdalena yang melihat peristiwa itu. Tapi yang dilihat Maria Magdalena di situ bukan peristiwa orang-orang kudus itu, tetapi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Mau saya buktikan, kalau saya mau jawab ngawur itu gampang. Misalnya di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-56. Di antara mereka ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Kalau saya mau mengatakan itu menjadi saksinya gampang. Itu. Tapi yang mereka saksikan itu adalah penyaliban Tuhan Yesus. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ya, bukan peristiwa tabir bait suci Allah itu terbelah. Itu ada dua peristiwa yang berbeda di dalam satu perikop itu. Makanya kita harus pahami. Ketika membaca Alkitab itu kita harus benar-benar menggunakan hikmat kita supaya kita boleh mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Ya, buat teman-teman Kristen, terima kasih banyak untuk support dan dukungannya melalui tap-tap layar, melalui typingan. Terima kasih yang sudah membagikan live ini, yang sudah menabur, terima kasih banyak. Teman-teman yang mengambil kesimpulan, ya, teman-teman semua yang mengambil kesimpulan, agama mana yang bisa dibuktikan menggunakan logika, agama mana yang tidak bisa dibuktikan menggunakan logika. Kita coba gunakan logika kita dalam beragama, tapi yang terpenting dari semua itu teman-teman, 2026 ini ayo terima Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ayo di 2026 ini kita terima Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup supaya kalian penuh damai sukacita di dalam kehidupan kalian ya teman-teman ya. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak orang percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kristen itu ketika kita menggunakan logika bisa, menggunakan sejarah bisa, menggunakan iman bisa. Kenapa kami selalu percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dibuktikan menggunakan Alkitab, Alkitab menuliskan, dibuktikan mengenai sejarah, sejarah menuliskan, dibuktikan dengan logika, logika masuk akal untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Yusuf Pei. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Silakan Pak Ustadz Yusuf Pei, closing statement. Oke. Bentar ya. Ya, di closing statement ini teman-teman saya tidak nyebrang lagi, tidak bertanya lagi kan kayak gitu, tapi ambil kesimpulan. Nah, beberapa literasi tadi ya udah dijelaskan oleh Bang Oki ya, itu Anda simpulkan gitu, masuk akal atau enggak kan kayak gitu. Terus ada literasi yang perlu saya tanggapi dari penelitian yang ke bulan tadi, tidak ada meneliti bulan terbelah kan kayak gitu. Terus untuk masalah burung ababil, tanggapan saya katanya Christian Robin pakai AI. Lah, yang di awal tadi kan saya ada tuh menunjukkan beberapa literasi, beberapa website tentang masalah cerita yang diteliti oleh Christian Robin gitu. Anda bisa ulang videonya nanti gitu ya. Jadi seperti itu saja ya teman-teman. Saya hanya menekankan sesuai dengan yang dikatakan oleh Bang Oki. Mari kita menggunakan akal. Mana yang bisa dibuktikan dengan akal dan mana yang tidak bisa dibuktikan dengan akal. Gini cerita ya cerita. Cerita sesuatu itu pasti dapat kita buktikan. Kalau satu perikop ya, apalagi Bang Oki kan di kitabnya itu perikop, tidak mungkin lah satu disisihkan satu tidak kan gitu. Itu adalah satu kesatuan dari ceritanya kan kayak gitu setahu saya. Ya kalau seperti itu ya belum terjadi. Kalaupun belum terjadi, maka sebenarnya saya ingin bertanya dengan Bang Oki. Kalau seperti itu, mana bukti pakunya Yesus, teruskan tiang salibnya Yesus? Kan kayak gitu. Cuma sudah waktu habis, saya hanya menanggapi saja dan tidak bertanya lagi. Silakan Anda
menilai sendiri. Teman-teman semuanya, yang jelas ya Tuhan kita ya di dalam diskusi ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menangis ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti Tuhan yang bisa menangis. Itu saja. Ikuti Tuhan yang kuat, yang tidak menangis, tidak menyesal gitu ya kawan-kawan. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikuti apa yang diturunkan kepada Nabi. Nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Kan gitu. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Terus kalau kita membaca juga Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Ya, inna arsalnaka bil haq. Kami mengutus Nabi Muhammad itu dengan kebenaran. Ya teman-teman. Dan kalau kita membaca juga di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, sesungguhnya jalan yang lurus ya, jalan menuju Allah yaitu adalah jalannya Nabi Muhammad yang lurus, maka ikutilah jalan beliau. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi yang pasti-pasti aja ya, yang pasti-pasti menjamin ya keselamatan ya, menjamin kita, contoh ya, Allah menjamin umat Islam masuk surga kan gitu. Di dalam Quran surah Maryam 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya." Dan Allah menyelamatkan umat Islam dan membiarkan orang kafir di neraka kan gitu. Yang pasti-pasti aja ada ayatnya gitu. Terus juga Nabi Muhammad menjamin umat Islam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Maka dari itu ya teman-teman, udah jalannya lurus dan berjanji ya menjamin keselamatan, jangan mengikuti yang katanya juru selamat tapi ternyata tidak selamat dan tidak ada jaminannya kan gitu. Itu aja sih ya, bukan framing ya teman-teman. Silahkan mari kita berpikir ya. Dalil sudah saya paparkan ya. Terus jalannya seperti apa sudah dipaparkan. Maka dari itu afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apa kamu tidak mikir? Apa kamu nggak punya akal? Akal ini adalah yang diberikan Allah untuk mencerna mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Ya, teman-teman semuanya, ya saya berterima kasih kepada Bang Oki. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun ada kosakata yang menyinggung gitu ya. Karena apa? Kita di waktu diskusi ya memang kita harus berantem gitu. Tetapi setelah kita diskusi ya kita berteman gitu ya teman-teman. Kalau Bang Oki mau ke Banjarmasin, ayo kita makan. Nah, satu meja, boleh gitu. Nggak ada permusuhan sebenarnya. Kita hanya menuturkan apa dari keagamaan kita, bukan berarti kita harus gontok-gontokan gitu ya, berantem di dunia nyata, enggak. Jadi seperti itu. Terima kasih Bang Oki ya atas diskusinya malam hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang di luar agama Islam yang menyaksikan di tempat Bang Oki. Semoga ya diskusi saya dengan Bang Oki ini menjadi asbab hidayah untuk Anda semuanya dan penambah pengetahuan untuk Islamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Islam. Selamat malam untuk kawan-kawan Kristen ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz Yusuf. Sama-sama. Sebentar ya. Izin pamit dulu ya Bang ya. Ya, silakan Pak Ustadz, diputus Pak Ustadz. Oke. Ngok. Mana zombie kudus? Mana sejarahnya zombie kudus? Penelitian ke bulan, katanya pernah penelitian ke bulan. Bukan bulannya yang diteliti. Ya ternyata bukan tentang masalah bulan terbelah. Aduh, saya masih heran sama Bang Oki. Ya, kayak gimana Tuhan menangis, Tuhan lapar, alasannya itu manusianya. Ada nggak ngerti saya. Ini pula nih. Mana tadi? Oke, kawan-kawan Kristen yang mau naik ya saya tunggu, silakan multi itu ya. Mungkin Anda mau meneruskan apa yang disampaikan oleh Oki. Tapi sebelum itu ya teman-teman semuanya, malam hari ini karena malam Jumat ya kita murojaah sedikit ya. Mungkin kita baca Quran yang biasa dibaca Nabi ya sebelum beliau tidur. Ada yang tahu nggak surah apa yang dibaca Nabi sebelum beliau tidur? Kawan-kawan, mungkin ada tahu, tulis nih, ya tulis di kolom komentar surah apa. Terus